Teruntuk kalian yang belum pernah mendaki dan ingin terjun ke dunia pendakian, mungkin kalian bingung harus ke gunung mana terlebih dahulu dan mencari gunung yang treknya nggak terlalu berat tapi memiliki keindahan agar cerita pendakiannya lebih berkesan. Kalian pas banget nih mampir di video gua, karena di sini gua akan membagikan cerita tentang gunung yang ramah untuk kalian yang perdana mendaki. Oke, selamat datang di cerita pendakian Gunung Prau Piawates. Setelah selesai pendakian Gunung Sumbing, akhirnya gue berpisah sama teman-teman gue yang lain. Mereka langsung pulang karena kerjaan dan kesibukan masing-masing. Sementara gue dan Lia mutusin buat lanjutin perjalanan ke Gunung Prau. Sekalian buat ngobatin rasa kecewa karena kemarin gagal muncak di Gunung Sumbing. Tapi ya udahlah, gak usah diungkit lagi. Dari alun-alun Wonosobo, kami berangkat menggunakan ojek online yang kebetulan si abang ojeknya baik, mau mengantar kami kemana-mana. Untuk ke base camp Gunung Prau, kita kena tarif 200.000. Menurut gua ini masih murah, soalnya jaraknya lumayan jauh. Dan si bapaknya juga baik, mau nungguin kita belanja. Oh ya, kali ini gue bakalan naik Gunung Prau lewat jalur Wates yang sebelumnya belum pernah gue coba. Sebelumnya memang gue pernah ke Gunung Prau 2 kali, tapi dengan jalur-jalur berbeda. Akhirnya sekitar siang kami sampai di base camp Gunung Prau Piawates. Ternyata base campnya nyaman banget, bersih, banyak kamar mandi, ada musola, warung, pokoknya lengkap. Tapi yang bikin kaget suasananya sepi banget. Mungkin karena hari ini Jumat siang, pendaki belum banyak yang datang. Biasanya sih baru rame malam atau besok paginya. Jadi ya udah, gue putusin buat istirahat dan nginep dulu semalam di sini. Karena memang pendakian mau dilakukan besok hari. Gak terasa pagi ini basecamp mulai ramai oleh pendaki. Berbanding terbalik dengan kemarin siang yang sepi. Selain pendaki lain, ada juga 3 temen yang menyusul kami berdua. Ada Bang Anto yang kemarin sempat naik bareng ke Gunung Kerinci dan Merbabu. Lalu ada Kak Irma dan Kak Dewi yang dulu pernah jadi peserta open trip gua. Hah? Open trip? Iya, belakangan ini gua memang lagi fokus di bidang pariwisata, khususnya sebagai trip organizer atau penyelenggara open trip. Mungkin dari beberapa kalian udah tahu ya, jadi gua gak perlu jelasin panjang lebar lagi. Karena kesibukan ini juga, gue jadi jarang banget upload konten di YouTube. Maaf ya teman-teman, semoga sekarang bisa lebih konsisten lagi buat bikin konten. Meskipun seadanya, yang penting tetap berbagi cerita. Oke, jadi sekarang jam 10. Rencana ini mau kita trekking, udah kumpul semua. Dan dari sini kita rencana mau naik ojek 41, biasanya katanya 30.000. Dan kalau jalan sih lumayan berapa jam, sejam atau 2 jam. Kalau naik ojek 15 menitan. Jadi lumayan buat memotong waktu ya. Soalnya di Wates ini gak kayak Parak Banteng, agak jauh gitu perjalanan. Sebelum memulai pendakian, kami pun packing dulu, memastikan semua perlengkapan dan logistik sudah siap. Setelah semua beres, baru lanjut proses registrasi. Sama seperti pendakian gunung pada umumnya, kami harus melampirkan identitas perwakilan dan membayar biaya retribusi. Untuk biaya pendakian di Gunung Prau Piawates ini cuma 30.000. Sudah mencakup semua fasilitas termasuk base camp. Murah banget kan? Setelah memastikan semua sudah siap dan tidak ada yang tertinggal, kami pun memulai perjalanan dengan naik ojek menuju pos 1.
Selain untuk menghemat tenaga dan waktu, menggunakan ojek juga membantu perputaran ekonomi warga setempat. Bukan berarti lemah ya, tapi kalau ada fasilitas yang tersedia dan kita punya rezekinya, kenapa tidak dimanfaatkan? Toh tujuannya memang untuk memudahkan pendakian juga kan. Oh ya, untuk tarif ojeknya sekitar 30.000 dengan durasi perjalanan 15 menit. Kalau jalan kaki bisa memakan waktu 2 jam. Jadi menurut gua sih ini pilihan yang cukup worth it. Jauh juga kalau jalan ya? 1 jam. Berapa jam kalau jalan? 1 jam. Iya. Jadi akhirnya kita nyampe di pos 1. Tadi naik ojek dari base camp sekitar 15 menit sampai sini. Kalau jalan tuh sekitar 1 jam dan menurut gue itu lumayan banget. Buat gue sih itu worth it banget ya. Hemat waktu banget dan menghemat tenaga juga ya. Dan ini tuh ojeknya langsung ke pos 1, namanya Blungkung Kodok. Di sini sekitar 177 mdpl. Dan di sini batas akhir apa atau gerbang hutan. Jadi kita tuh mulai trekking dari di sini pos 1 sampai ke atas. Untuk ke atas gue lupa berapa itunya. Gue belum cek map, nanti ya cek mapnya. Dan yaudahlah, kita mau berdoa dulu sini baru kita langsung berangkat. Oke, cabut. Sebelum melanjutkan perjalanan, tentunya kami berdoa dulu agar lancar perjalanannya. Lalu mulai mendaki menjelang tengah hari. Trek langsung disambut dengan tanjakan berkontur tanah yang keras, dikelilingi oleh hutan yang cukup lebat yang menjadikan udara tetap sejuk. Sesekali ada bonus jalan landai, jadi tidak harus terus-menerus menanjak dan tidak terus-terusan tanah juga. Makin lama mulai makin berakar. Meskipun terbilang treknya masih ramah, tapi tetap saja kami sering berhenti sejenak untuk mengatur napas dan menunggu teman-teman yang mulai kelelahan. Masih jauh, udah lama banget tuh kayak. Setelah berjalan 1 jam 5 menit, kami akhirnya tiba di pos 2. Area di sini cukup datar, meskipun tidak terlalu luas. Walaupun perjalanan baru terasa nanggung, waktu sudah memasuki tengah hari. Jadi kami memutuskan untuk istirahat, sholat, dan makan siang atau isoma. Kita nyampe di pos 2 sekitar setengah jam dari pos 1. Tanjakan lumayan berakar gitu, nanjaknya gak terlalu berat banget ya. Masih terbilang masih enak, cuma karena ini ada banyak cewek-cewek nih yang pemula, jadi agak lambat. Kecuali cewek aku nih kuat banget coy. Gila sih parah, lain ngantuk. Halo kak, nyesel gak naik gunung? Enggak dong. Enggak kan karirnya dibawain. Ya guys sih. Ya guys sih. Tabok ya. Seperti biasa, untuk makan siang kami membawa nasi bungkus dari bawah. Ini sudah jadi kebiasaan rutin setiap mendaki, biar lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Setelah selesai istirahat, kami melanjutkan perjalanan, tapi masih bingung juga mau camp di mana. Jadi daripada makin ribet mikirin, kami memutuskan untuk jalan aja dulu, lihat kondisi nanti. Trek masih sama, menanjak santai dengan kontur tanah bercampur akar. Tapi makin ke atas, jalur mulai dipenuhi anak-anak tangga, yang membuat teman-teman lain cepat kelelahan. Belum lagi langit yang awalnya mendung, tiba-tiba menurunkan hujan deras. Mau gak mau kami harus melanjutkan perjalanan sambil pakai jas hujan. Hujannya bukan main derasnya, bikin jalur berubah jadi seperti sungai kecil dan makin licin juga. Selain itu, entah kenapa hujan di Gunung Prau ini terasa lebih dingin daripada biasanya. Jadi kami gak bisa terlalu banyak berhenti, takut kalau kelamaan malah kena hipotermia. Akhirnya kami tiba di pos 3, entah berapa menit perjalanan dari pos 2.
Soalnya sejak hujan turun tadi, gua gak sempet ngecek jam. Mungkin sekitar 1 jam perjalanan ya. Di pos 3 kami berhenti sejenak untuk mengatur napas. Kebetulan area di sini cukup datar dan luas, jadi enak buat istirahat sebentar. Selain itu di pos 3 ini juga ada sumber air, jadi kalau lewat jalur atas gak perlu terlalu khawatir soal air. Kami istirahat gak terlalu lama. Begitu napas sudah normal lagi, kami lanjutkan perjalanan. Trek semakin menanjak, kali ini lebih curam dan licin, jadi harus ekstra hati-hati. Dari sini vegetasi mulai terbuka, angin bertiup cukup kencang, dan suara petir sesekali terdengar, bikin suasana makin tegang. Gua pun jadi jarang merekam karena fokus ke perjalanan. Setelah terus berjalan, akhirnya kami tiba di pertigaan antara Bukit Rindu dan Pelawangan. Tanpa pikir panjang, kami memutuskan untuk camp di Bukit Rindu saja. Selain lebih aman, ini juga supaya teman-teman lain gak terlalu kedinginan di tengah cuaca yang gak menentu ini. Nah oke cuy, akhirnya kita udah nyampe di tempat camp Bukit Rindu ini sekitar jam 3 ya. Di sini tuh kita camp udah bikin tenda dan hujan tuh gede banget cuy, makin hujannya. Dari tadi tuh soalnya hujan dari pos berapa ya? Sebelum pos 3 itu hujan ya. Sampai sini hujan. Dan kemungkinan kalau digasin sampai atas tuh hujannya makin ya. Jadi kita tuh nge-camp di sini Bukit Rindu karena lumayan dingin juga nih cuaca di perahu ini. Udah masuk musim hujan kayaknya. Jadi ya di sini kita nge-camp, kita masak-masak, kita main game, main Uno semuanya lah ya. Untuk trekking tadi tuh lumayan ya, dari pos 2, 3 yang lumayan berat tuh dari 3 ke sini. Itu banyak tanjakannya kayak semacam tebing-tebingan atau punggungan gitu. Dan untuk sebelumnya itu enak-enak banget, jadi pos ke posnya itu cepat-cepat 45 menit gitu. Sambil nunggu hujan reda, kami masak cemilan dulu. Sekalian bikin mie. Emang paling enak di gunung yaitu makan mie, apalagi pas cuaca hujan begini. Walaupun terbilang makanannya sederhana, rasanya jadi mewah banget ketika dimakan di gunung. Menjelang petang, hujan akhirnya reda. Kami langsung keluar tenda, dan ternyata pemandangannya luar biasa. Gunung Sindoro dan Sumbing terlihat berjejer gagah di kejauhan. Cuy, jadi nih, cuaca udah cerah nih, sore hari pemandangan di Bukit Rindu, Gunung Perahu Wates. Sana tuh bagus banget cuy. Nah, cuma agak mendung, jadi sunsetnya belah sana. Banyak timur belah sana. Rindu, Sumbing, Sindoro. Memutuskan camp di Bukit Rindu ternyata bukan pilihan yang buruk. Justru sebaliknya, dari sini kami disuguhi panorama yang benar-benar candu. Oke, kita udah maghrib, udah gelap ya. Kita tuh udah beres itu tadi melihat pemandangannya itu bagus banget tuh di bukit ini ya, di Bukit Rindu. Dan ya malam kita lanjut masak ya, rencana memasak nasi liwet dan kawan-kawannya. Wah, mantap nih. Soalnya ini pada cewek-ceweknya gak pada mager nih, pada mau masak. Jadi seru. Oh kakak, sekarang kita mau bikin nasi liwet bareng Kak Irma dan rencananya dia orang Sunda, saya lihat. Ini nanda. Sayang, benjol. Cian bet. Masak nasi liwet gak? Bisa emang? Gak bisa. Bisa. Jadi kamu masak apa? Nah, Tugasnya nada. Pakai teri kan Iya ya? pakai teri. Ini bagian nasi ini ada Kak Irma. Lanjut yuk masak. Terus ada Kak Dewi. Kak Dewi cuma ini pemanis doang. Nggak bisa bantu nih. Terus ada Bantu tidur mulu. Bantu tidur mulu dari sore tuh. Bantu capek abis kultum. Nanti kita untuk bahan nasi lewat itu jauh dulu. Ini dulu kita potong-potong cabai, bawang, tomat. Malamnya sebelum tidur kami masak dulu untuk makan malam. Menu kali ini terbilang cukup mewah. Nasi liwet, nugget, sambal matah, dan beberapa lauk lainnya.
Bagian paling seru dalam mendaki memang saat masak bareng, apalagi pas makannya. Dan yang paling semangat masak justru malah cewek-cewek. Jadi mitos tuh ya kalau di gunung yang selalu masak itu cowok. Kita itu makan mas. Ini Siapa nih yang tadi kencing gak digali? tuna, ikan tuna, terus itu ada nugget, ada lainnya. Wah, ada cimol juga, ini enak banget coy. Ini sih. Mending kamu cari lagi deh bekasnya, terus kamu gali. Pak, tapi aku pengen banget ke laut tau Pak. Jangan ditanya. Udah Parah. Itu kan aku ngecamp di Bulak Peperangan. Itu malamnya rame banget. Mau perang ya? Mau perang, asli. Asli mau perang. Oke jadi kita rencana mau tidur langsung ya ini jam 10-an ya. Karena besok tuh jam pagi subuh harus bangun lihat sunrise dari di sini bagus katanya, dan ke puncak juga rencananya jam 7-an. Oke. Paginya pemandangan benar-benar luar biasa. Walaupun sunrise-nya malu-malu dan tidak muncul sempurna, hamparan awan yang membentang di hadapan kami terlihat begitu mempesona. Kami pun menikmati momen ini sepuasnya. Sayang banget kalau sampai terlewatkan. Oke, kita udah beres lihat sunrise di sana. Bagus banget sih, parah pemandangannya. Karena Piawates ini di Bukit Rindu ini emang gak ada obat sih cuy. Udah sepi, pemandangan bagus daripada sunrise camp ya. Sunrise camp soalnya sekarang hari weekday jadi rame, dan nih view-nya agak maksimal, lebih maksimal di sini menurut gue. Dan sekarang rencananya mau sarapan dulu, terus nanti lanjut ke puncak sekalian ke Bukit Teletabis. Karena kalau di sini doang kayak cringe. Setelah puas menikmati sunrise, kami segera sarapan dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Beres gak sarapan sih, beres semuanya, dan kita semua rencananya mau ke puncak. Nganter si Enggak. aku udah pernah ke puncak soalnya. Oh gitu. Apa ya? Nganter yang lain barang Sama puncak. semua. Dari sini ke puncak tuh sekitar 2 jam sampai 3 jam ya. Soalnya lumayan jauh, kita harus ngeliatin sunrise camp dulu, baru ke sampai puncak yang ke arah dia. Dan ngeliatin Bukit Teletabis dulu. Dan yaudah kita bismillah. Nah, yang unik dari Gunung Prau ini adalah banyak orang lebih mengenal sunrise camp sebagai spot ikoniknya. Sementara puncaknya sendiri justru jarang jadi tujuan utama seperti di gunung-gunung lainnya. Untuk mencapai puncak Prau, kita harus berjalan ke arah sunrise camp terlebih dahulu. Karena pertigaan menuju puncak ada di sana. Untuk ke sunrise camp jalurnya mulai menanjak lagi dan masuk ke hutan cemara. Tapi tanjakannya cukup nyaman, tidak terlalu panjang. Hingga akhirnya kami tiba di pos area Pelawangan, sebuah area camp kedua di jalur Wates ini. Oke cuy, akhirnya kita nyampe di sunrise camp Pelawangan. Tadi dibangun sekitar setengah jam dan treknya langsung nanjak. Sebenarnya 20 menitan juga bisa, cuma tadi nyantai aja setengah jam lah ya. Ternyata banyak camp di sini karena ini tempat camp juga daerah Wates, dan lumayan juga view-nya dari atas. Kalau dari sini juga karena tuh. Yaudah di sini istirahat dulu, foto-foto dulu, baru kita lanjut lagi ke sunrise camp yang daerah sana, yang dekat Hotak Banteng, yang terkenal itu. Kami melanjutkan lagi perjalanan. Dan mulai dari sini pemandangan semakin indah. Banyak bunga daisy yang imut dan cantik bermekaran di sepanjang jalur. Ditambah dengan tumbuhan arbe juga yang tumbuh subur di sekitar trek. Jadi di sepanjang perahu Piawates tuh banyak buah kayak gini. Apa ya namanya? Nih, buat kalian yang tahu buah apa ini, tapi ini bisa makan, enak banget coy. Nih. Rasanya segar-segar tuh, asam. Kayak semacam strawberry atau gimana gitu. Enak. Ini sepanjangnya banyak nih yang bakaran harga. Ini enak banget sih sumpah. Kesukaan gua nih gunung. Untuk jalurnya sendiri masih cukup nyaman meskipun ada beberapa tanjakan.
tapi sesekali diselingi dengan turunan yang membuat perjalanan terasa lebih santai. Setelah 15 menit perjalanan, akhirnya kami tiba di area camp Cemara Tunggal, sebuah area camp ketiga di jalur Wates ini. Oke coy, akhirnya gue nyampe di pos Cemara Tunggal, tempat camp juga di sini. Ini pos terakhir belum sunrise camp. Nah dari tadi kesini tuh cepet banget, 15 menitan coy. Dari peta emang lumayan panjang, cuma sih emang tapi jalannya nggak terlalu nanjak banget, jadi lebih cepet. Dari sini view-nya tuh saya bagus, cuacanya cerah, banyak juga orang yang ngecamp di sini ternyata. Karena hari weekday jadi banyak banget ya cuy, hari weekend maksudnya. Nah sini kita mau istirahat terus jalan lagi kita ke atas. Pokoknya cepat-cepat sampai puncak lah biar turun nggak ke sorean juga, takutnya kehujanan lagi. Oke, mantap. Di setiap pos kami nggak istirahat lama. Kami lebih memilih melanjutkan perjalanan karena waktu sudah agak siangan dan panasnya mulai terasa membakar. Berbanding terbalik dengan malam tadi yang bikin menggigil kedinginan. Sekarang justru matahari terasa menyengat sampai kulit terasa terbakar. Ditambah lagi treknya mulai menanjak lagi, membuat langkah kami semakin melambat. Namun pada akhirnya kami sampai juga di tempat paling terkenal di Gunung Prau, yaitu Sunrise Camp. Kebanyakan pendaki memilih bermalam di sini agar paginya langsung disambut pemandangan yang luar biasa. Nggak heran kalau area ini penuh dengan tenda-tenda, apalagi saat weekend, rame banget. Memang sih pemandangan dari sini luar biasa. Gunung Sindoro dan Sumbing berdiri gagah di depan mata, persis sama seperti background salah satu merek air mineral. Tapi beneran loh, merek air mineral itu memang dipotret dari sini. Oke Jay, hari kita nyampe di Sunrise Camp. Ini deket banget sekitar 20 menitan lah dari jadi Cemara Tunggal. Dan di sini ramai banget ya, tentu saja karena ini jalur Patuk Bantainya bikin ramai itu emang, dan spot view terbaiknya di sini. Kalau ngecamp di sini ternyata rame dan ya sesuai feeling gue ini rame. Jadi kita bersyukur ngecamp di Bukit Rindu kemarin. Nah Bukit Rindu lebih sepi, foto lebih bagus. Nah seperti yang gua bilang tadi, Sunrise Camp ini adalah pertigaan jalur menuju puncak. Dari sini kita ambil jalur ke arah Dieng atau belok ke kanan. Kalau lurus itu ke jalur Patak Banteng. Bisa dibilang Sunrise Camp ini adalah titik percabangan banyak jalur di Gunung Prau. Jujur, trek menuju puncak enak banget, landai terus. Nggak ada tanjakan ekstrim dan bahkan kita melewati sabana yang super cantik. Namanya Sabana Telaga Wurung atau biasa disebut Bukit Teletabis. Pemandangannya beneran indah. Hamparan sabana hijau membentang luas, diapit oleh perbukitan kecil di kiri dan di kanan. Oh ya, dari sini juga ada area camp. Tahun 2021 lalu, gua pernah camp di sini waktu naik lewat jalur Dieng. Tapi ternyata karena areanya terbuka, rasanya lebih dingin dibanding tempat camp lainnya. Oke Jay, akhirnya kita nyampe di Telaga Wurung. Nah di sini tuh di ada jalur Dieng, jadi bisa nih ada telaga. Kalau hujan tuh belasan bukan telaga sih, kayak genangan gitu ya. Dan ya, tapi gak tahu bisa minum atau enggak. Tapi sekarang kering karena mungkin agak marau di daerah sini ya. Nah itu pas disebut Teletabis kayaknya. Pokoknya bagus banget Jay. Sana itu puasa badannya keren banget. Dan di sini kalau ke puncak tuh sekitar 10 menit, 15 menitan udah kelihatan sana. Soalnya kalau lewat Dieng sih ngacampnya di sini atau belah sana. Tapi enak di sini sih ya. Tapi anginnya itu yang dingin. Ya udah kita jalan lagi aja ke atasnya biar ada view yang maksimal. Dari Telaga Wurung, perjalanan ke puncak sebenarnya sudah dekat. Tapi kami santai aja, sekalian foto-foto di antara bunga-bunga daisy yang cantik. Untuk trek menuju puncak, memang ada tanjakan yang lumayan curam, tapi masih terbilang santai dibanding gunung-gunung lain. Jadi meskipun sedikit ngos-ngosan, tetap bisa dinikmati. Akhirnya kami sampai di puncak Prau pada pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah sedikit terobati rasa kecewa karena gagal muncak di Gunung Sumbing kemarin. Dibahas mulu yang gagal muncaknya. Ya jadi akhirnya kita nyampe di puncak Gunung Prau. Jadi puncak sebelah sini ya ke arah Dieng. Buat kalian yang belum tahu, puncaknya tuh ke arah Dieng. Yang lewat Patak Banteng mungkin nggak kelihatan ya. Makanya nanti nanya ke orang dan kebanyakan orang juga nggak tahu. Jadi harus pakai maps ya. Biar tahu. Sebenarnya enak sih Patak Banteng, tinggal ke atas doang dikit itu. Nah harus tinggal sejam dari situ nyampe puncaknya. Lewat Dieng itu ke puncak langsung kalau lewat Dieng ya. Baru ke Sunrise Camp. Bedanya gitu aja sih. Makanya kalau pengen jangkup itu menurut gue sih naik Dieng turun Patak Banteng. Tapi agak ribet juga nanti masalah sampahnya ya. Dan ini karena gue lewat Wates, gue nyoba lewat Wates worth it banget. Cuma ke puncak itu jauh banget sih. Tapi view-nya bagus banget, maksimal banget sih. Dan naiknya nggak terlalu jauh juga sih.
Mungkin buat sebagian orang, puncak perahu ini tidak terlalu spesial karena pemandangan di sunrise camp memang lebih ikonik. Tapi bukan berarti puncaknya jelek loh. Buat yang mengejar atap-atap gunung atau yang baru pertama kali mendaki, puncak perahu tetap istimewa. Jadi kalau ada temen atau orang lain yang berbagi pengalaman mendaki, jangan dibanding-bandingkan ya. Karena setiap orang punya kebahagiaan dan cerita berkesannya masing-masing. Di puncak perahu kami tidak lama-lama karena waktu sudah siang dan kami harus mengejar bus untuk pulang. Jadi setelah puas menikmati suasana, kami pun memutuskan untuk turun. Nah, dari beberapa gunung perahu seringkali dikaitkan dan disarankan untuk pendaki pemula atau orang yang baru mau terjun ke dunia pendakian. Setelah melihat video gua sampai akhir, mungkin kalian bisa simpulkan sendiri kalau trek gunung perahu itu nggak terlalu berat dan nggak terlalu panjang. Kalau ada yang nanya ke gua saran gunung untuk pertama kali mendaki, gua pasti jawab gunung perahu. Tapi ada tapinya loh, naiknya harus bareng orang yang berpengalaman. Kalau nggak punya temen yang sudah biasa mendaki, bisa sewa guide atau ikut open trip. Sekarang udah banyak banget pilihan open trip kalau nggak mau keluar biaya lebih buat sewa guide pribadi. Selain itu peralatan juga harus proper, fisik harus sehat, mental kuat, dan pengetahuan tentang pendakian juga harus diisi. Jangan merasa aman hanya karena mendaki bareng orang yang lebih berpengalaman. Ingat, di alam mau senior atau pemula, kita semua tetap pemula. Maka dari itu persiapan harus matang, baik dari segi peralatan, fisik, mental, maupun pengetahuan. Karena faktanya kebanyakan kecelakaan di gunung terjadi bukan karena medannya, tapi karena ketidaktahuan dan kurangnya persiapan. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu dari gua. Jika ada yang salah, mohon maaf dan dikoreksi ya. Jika video ini kurang memuaskan buat kalian, maka gua akan terus belajar menjadi lebih baik lagi. Intinya, gua Rama Komarigaman, terima kasih dan sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.